Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kuliah online ilmu alam dasar bersama saya Mahasiswa Muhammad Arif. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Kita akan membahas biosfer dan makhluk hidup. Sebelumnya kita membahas bumi dan alam semesta. Baik, saya awali ya. Jadi menurut etimologi, biosfer berasal dari kata bios yang berarti hidup dan sfere yang berarti lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Jadi bumi kita bisa kita sebut sebagai biosfer secara keseluruhan. Jadi gambarannya di sini ada bumi. Kemudian kemarin kita sudah bahas beberapa bagian dari bumi, yaitu ada lapisan udara atmosfer, kemudian ada bagian air hidrosfer, dan lapisan tanah litosfer, ditambah dengan ekosfer bersatu menjadi sebuah biosfer yang utuh. Kemudian dalam kehidupan makhluk hidup terbentuk sistem hubungan antara makhluk hidup dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Tempat dan sistem itulah yang disebut dengan biosfer. Jadi biosfer di sini adalah lebih ke hubungan transfer energi ataupun transfer materi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi suatu benda dinyatakan sebagai benda hidup atau makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pertukaran zat atau metabolisme, adanya zat yang masuk dan keluar. Kemudian yang kedua adalah tumbuh dan bergerak. Yang ketiga melakukan reproduksi atau berkembang biak. Yang keempat memiliki iritabilitas atau kepekaan dalam menanggapi rasa. Yang kelima memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. 5 ciri inilah yang mengkategorikan atau mengklasifikasikan sebuah benda hidup ataupun makhluk hidup, berbeda dengan benda mati. Kemudian pertanyaan selanjutnya ketika kita mempelajari makhluk hidup, mungkin terlintas di dalam pikiran kita dari mana dan bagaimana makhluk hidup itu menghuni bumi. Jadi kini terlepas dari bahwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ya setelah peristiwa ataupun kejadian di surga. Jadi kita dekati dengan berbagai pendekatan ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Dari mana dan bagaimana makhluk hidup itu menghuni bumi? Ada beberapa teori yang populer, yaitu ada teori kosmozoa, kemudian teori Vogel, teori Moore, teori Allen, teori transidental, dan teori modern. Kita bahas satu persatu bagaimana pendekatan dari teori-teori ini dalam menjawab bagaimana atau dari mana makhluk hidup itu bisa ada atau menempati bumi yang kita sebut tadi dengan biosfer. Yang pertama adalah teori kosmozoa. Jadi teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup datang ke bumi dari bagian lain alam semesta ini. Jadi diperkirakan bahwa suatu benda berat telah menyebarkan benda hidup, dan benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil yang akhirnya jatuh di bumi. Teori ini berdasarkan dua asumsi bahwa benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. Yang kedua adalah hidup ini dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa ke bumi berdasarkan dengan teori relativitas ya. Jadi itu termasuk pendekatan dari teori kosmozoa yang menyatakan bahwa makhluk hidup datang ke bumi dari bagian lain alam semesta ini. Teori ya, sekali lagi. Yang kedua adalah teori Vogel. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen, terbentuklah senyawa yang disebut dengan sianogen. Cn. Senyawa tersebut dapat terbentuk pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein membentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Ya, jadi awalnya dari materi yang sangat panas, kemudian membentuk protein. Protein inilah sebagai bahan untuk membentuk protoplasma yang kemudian menjadi makhluk
hidup, yaitu menurut teori Flügger. Yang ketiga ada teori Moore. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, maka akan muncullah kehidupan. Jadi ini terjadi ketika bumi mengalami pendinginan. Kemudian ada zat anorganik yang cocok dengan bumi pada saat itu, kemudian akan tercapai reaksi sehingga ada kehidupan. Yang keempat ada teori Allen. Teori ini menyatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan dari materi-materi. Nah, interaksi antara materi tadi, nitrogen, karbon, hidrogen, sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang difus atau menyebar yang akhirnya membentuk protoplasma benda hidup. Nah, kenapa di sini muncul kata-kata protoplasma terus-menerus? Karena protoplasma ini adalah penyusun sel-sel dalam makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup di sini bukan hanya manusia, ya, jadi diawali dengan tumbuhan ataupun hewan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kelima ada teori transendental. Teori ini akhirnya dari ciptaan yang merupakan jawaban dari religi bahwa benda hidup itu diciptakan oleh supernatural atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan sains. Jadi setelah tadi ada beberapa teori yang dikemukakan, ada teori juga yang mengatakan bahwa alam semesta ini atau bumi kita ya dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu sudah ada karena kehendak ataupun diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Nah, jadi itu beberapa pendekatan yang ingin menjawab pertanyaan dari mana dan bagaimana ada makhluk hidup di bumi ini. Kemudian teori modern, jadi yang terkenal bagaimana makhluk hidup ada di bumi, ada dua teori, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Jadi teori abiogenesis, kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi secara gitu saja atau spontan, atau yang disebut dengan istilah generatio spontanea. Ya, jadi A tidak ya, bio berarti kemana kehidupan. Jadi kehidupan yang berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Nah, pencetus dari teori ini adalah Aristoteles pada waktu itu. Nah, dia berpikir bahwa cacing berasal dari lumpur, karena dia melihat cacing muncul di atas lumpur. Kemudian ulat berasal dari daging yang membusuk. Nah, jadi waktu itu belum ada alat canggih untuk meneliti. Jadi yang terlihat di dalam panca indera atau pengamatan itulah yang digunakan untuk menjawab keingintahuan manusia pada waktu itu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan alat-alat sains, ditemukan teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini dipelopori oleh Francisco Redi, kemudian Lazarus Spallanzani dan Louis Pasteur. Nah, kita lihat beberapa kita gali lebih dalam lagi berkaitan dengan teori biogenesis. Dalam teori biogenesis ada beberapa kalimat yang populer. Yang pertama adalah omne vivo ex ovo. Semua kehidupan berasal dari telur. Dibuktikan oleh F. Redi, Francisco Redi melalui eksperimen ulat dari telur lalat. Nanti kita akan bahas bagaimana dia melakukan eksperimen tersebut. Yang kedua adalah omne ovo ex vivo. Semua telur berasal dari kehidupan. Dibuktikan oleh Lazarus Spallanzani melalui eksperimen Cantu.
Jadi barangkali ada pertanyaan, ayam atau telur yang lebih dulu. Nah, ini dua-duanya juga benar ya, karena mengacu pada teori biogenesis, semua kehidupan berasal dari telur, atau telur juga berasal dari kehidupan. Nah, jadi tidak ada yang salah. Kemudian omne vivo ex vivo, semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, dibuktikan oleh Pasteur melalui eksperimen jasad Krennig. Nah, yang pertama ini adalah gambaran dari eksperimen Francisco Redi. Jadi dia menggunakan 3 perlakuan berbeda. Yang pertama adalah botol ditutup rapat, kemudian botol dibiarkan terbuka, botol yang sudah diisi dengan daging ya. Kemudian yang ketiga adalah botol yang ditutup dengan kain kasa. Jadi hasilnya adalah pada botol 1 itu dagingnya membusuk, ditemukan banyak belatung, larva lalat. Kemudian yang botol 2 diisi daging dan ditutup rapat, daging tidak membusuk, tidak ditemukan belatung, larva lalat. Dan yang ketiga adalah daging yang ditutup dengan kain basah, ternyata daging mengalami pembusukan dan tidak ditemukan belatung, larva lalat. Ya, jadi ini ditemukan larva lalat yang ada di bagian atas kasa. Kemudian untuk eksperimen Lanzaro-Speranza ini ada menggunakan 2 labu yang sudah diisi dengan air kaldu. Kemudian air kaldu ini dipanaskan, lalu didinginkan, labu 1 dan labu 2. Jadi labu 1 diisi air kaldu hasil penelitian, dibiarkan terbuka. Hasilnya setelah 1 minggu adalah air kaldu menjadi keruh, timbul bau dan mengandung banyak mikroba. Kemudian labu 2 diisi air kaldu kemudian dipanaskan, tapi setelah itu ditutup rapat dan diolesi parafin selagi masih panas. Hasilnya adalah air kaldu tetap jernih, tidak menimbulkan bau dan tidak mengandung mikroba. Yang ketiga ada eksperimen Pasteur. Jadi di sini air kaldu disterilkan dan diberikan pipa berbentuk layar angsa. Kemudian air kaldu dipanaskan, air kaldu tetap bebas dari mikroba. Kemudian yang satunya adalah labunya dimiringkan sampai air keluar, kaldu keluar ke ujung pipa. Karena dimiringkan, air kaldu menjadi keruh dan penuh dengan mikroorganisme. Jadi di sini istilah diagramnya adalah labu layar angsa diisi air kaldu, kemudian dipanaskan atau dididihkan, air kaldu steril dalam keadaan jernih, kemudian dibiarkan beberapa hari dalam posisi tegak. Hasilnya adalah air kaldu tetap jernih. Nah, kemudian ketika dimiringkan, akibatnya adalah air kaldu menyentuh udara luar melalui mulut pipa layar angsa. Hasilnya adalah dalam beberapa hari air kaldu berubah menjadi keruh. Menjadi keruh ini karena ada banyaknya mikroba yang ada di air kaldu. Nah, jadi semua ini menunjukkan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan persebaran makhluk hidup, jadi secara mikro, kalau kita bedah tubuh kita itu adalah terdiri awalnya dari molekul, ya. Molekul-molekul bergabung jadi organel, organel bergabung jadi sel, sel bergabung jadi jaringan, kemudian jaringan menjadi organ menjadi sistem organ, kemudian jadi organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Nah, itu persebaran makhluk hidup. Nah, kemudian di dalam ekosistem ini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi komponen yang hidup dan komponen yang tak hidup ada iklim, suhu, kelembapan, angin, curah hujan, kemudian tanah dan topografi.
kita bahas satu persatu berkaitan dengan faktor biotik. Jadi faktor biotik ini sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup, yaitu manusia. Karena manusia diberikan akal dan pikiran sehingga manusia dapat membudidayakan beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Manusia juga memungkinkan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain secara bebas. Kemudian yang kedua adalah faktor abiotik. Faktor abiotik yang pertama adalah iklim. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran makhluk hidup. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim, seperti daerah kutub yang senantiasa tertutup salju dan lapisan es abadi, atau gurun yang gersang, sudah tentu sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu organisme. Sebaliknya, daerah tropis merupakan wilayah yang optimal bagi kehidupan makhluk hidup. Sehingga bersyukurlah kita semua hidup di Indonesia di daerah tropis yang sangat memungkinkan dan sangat optimal bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah suhu, meliputi suhu ya. Permukaan bumi mendapatkan energi panas dari radiasi matahari dengan intensitas penyinaran yang berbeda-beda di setiap wilayah. Daerah-daerah yang berada pada zona lintang iklim tropis menerima penyinaran matahari setiap tahunnya relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Ya, jadi kita di Indonesia dilewati garis khatulistiwa itu mendapatkan penyinaran matahari yang jauh lebih banyak daripada daerah sekitarnya. Dan ini patut kita syukuri karena sinar matahari adalah sumber kehidupan bagi tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Selain posisi lintang, faktor kondisi geografis lainnya yang mempengaruhi tingkat intensitas penyinaran matahari antara lain kemiringan sudut datang sinar matahari, ketinggian tempat, jarak suatu wilayah dari permukaan laut, kerapatan penutupan lahan dan tumbuhan, serta kedalaman laut. Nah, hal ini berimbas pada apa? Perbedaan intensitas penyinaran matahari menyebabkan variasi suhu udara di muka bumi. Jadi kondisi udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan, karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan ideal atau optimal, serta tingkat toleransi yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Oleh karena itu, sistem penamaan habitat flora seringkali sama dengan kondisi iklimnya. Jadi ada vegetasi hujan tropis, ini berdasarkan keadaan dia di daerah tropis. Kemudian ada vegetasi lintang sedang, kemudian vegetasi gurun. Jadi kondisinya berdasarkan keadaan di gurun dan vegetasi pegunungan tinggi. Selanjutnya ada kelembapan udara. Jadi kelembapan udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah yang kering. Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan yang hanya dapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang tinggi. Kemudian, berdasarkan tingkat kelembapannya, berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama adalah xerophyt, merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan air atau lingkungan yang kering. Daerah persebaran utamanya adalah di gurun, contohnya adalah kaktus. Yang kedua adalah hydrophyt, merupakan kelompok tumbuhan yang khusus beradaptasi pada lingkungan yang berair atau basah. Contohnya adalah teratai, enceng gondok, paku-pakuan, selada air, kangkung, dan lainnya. Yang ketiga ada mesophyt, merupakan kelompok vegetasi yang hidup pada daerah-daerah lembab tetapi tidak sampai tergenang air. Tumbuhan kelompok ini banyak terdapat di daerah lintang rendah atau tropis dengan curah hujan yang tinggi dan relatif merata sepanjang tahun. Contohnya adalah anggrek dan jamur. Yang keempat ada tropophyt, merupakan kelompok tumbuh-tumbuhan yang mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah. Contohnya pohon-pohon besar ya, pohon jati itu mampu beradaptasi dengan pola lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada angin. Di dalam siklus hidrologi, angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Gejala alam ini sangat menguntungkan bagi kehidupan makhluk di bumi karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Akibatnya, secara alamiah, kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi. Gerakan angin juga membantu memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman tertentu. Kemudian ada air. Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Tanpa sumber daya air, tidak mungkin akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi. Melalui curah hujan, proses pendistribusian air di muka bumi akan berlangsung secara berkelanjutan. Begitu pentingnya air bagi kehidupan mengakibatkan pola penyebaran dan kerapatan makhluk hidup antar wilayah pada umumnya bergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi pada umumnya merupakan kawasan yang dihuni oleh aneka spesies dengan jumlah dan jenis jauh lebih banyak dibanding dengan wilayah yang relatif lebih kering karena adanya air sebagai sumber kehidupan. Kemudian faktor tanah, melihat pola persebaran vegetasi dengan faktor edafik atau faktor tanah berarti meninjau tanah dari sudut tumbuhan atau kemampuan menumbuhkan vegetasi. Faktor fisik dan kimiawi tanah yang memengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain adalah tekstur, struktur, dan keasaman tanah. Yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah sangat penting dalam kaitannya dengan kapasitas menampung air dan udara tanah. Tanah dengan proporsi partikel-partikel yang lebih besar dapat mempunyai tata air yang baik. Sebaliknya, tanah yang halus biasanya memiliki pola tidak tersebar merata. Selain itu, alirannya juga sangat lambat sehingga tidak menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian struktur tanah. Struktur tanah menyebabkan perbedaan tingkat kemampuan tanah dalam meloloskan air atau porositas dan besar pori-pori antara butir-butir tanah atau permeabilitas. Porositas dan permeabilitas mempengaruhi penyaluran air, unsur hara, dan udara ke seluruh bagian tanah. Kemudian tingkat keasaman. Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh proses-proses kimia dan pertukaran unsur kimia antara tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu menyerap unsur-unsur hara tanpa diubah dalam bentuk cairan jika keasaman tanah berkurang sampai beberapa tingkat. Maka air akan mempunyai kemampuan yang kecil dalam menahan mineral-mineral untuk diubah menjadi unsur hara. Akibatnya, sekalipun unsur-unsur hara ada di dalam tanah, tumbuhan tidak mungkin hidup dengan baik di sana. Yang ketiga adalah faktor topografi. Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya menyebabkan pula perbedaan kelembapan udara. Di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda akan ditumbuhi oleh vegetasi yang jenisnya berbeda pula, karena vegetasi tumbuhan maupun hewan mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan atau berbeda. Oleh sebab itu, kita mengenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Faktor topografi yang lain adalah kemiringan permukaan tanah. Permukaan tanah yang miring menyebabkan air cepat menyusuri lereng. Sehingga tanah yang miring setiap unitnya mempunyai jumlah flora dan fauna lebih sedikit daripada tanah yang relatif lebih rata. Hal ini disebabkan oleh cadangan air cepat hilang karena bergerak ke bawah secara cepat, berbeda dengan tanah yang relatif rata atau datar.